Atagor. Ya bang, sorry bang, tadi saya Iya, turun. silakan. Ini bang, saya Jaringan ya. mau mempertegas aja di mana Yudas itu mengatakan akulah dia. Ada nggak bang dalilnya bang? Yang tadi Yohanes 18 nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Itu perkataan penyesat, Bang. Iya, perkataan penyesatnya, penyesatnya itu siapa bang? Aduh, Lah, tidak perlu Anda tahu itu siapa. Yesus temanya siapa mengatakan, gak penyesat itu? Terus abang bilang tidak perlu saya tahu. Gimana mas? Anda tinggal nalar nanti. Anda tinggal nalar nanti. Yang pasti siapa ke penyesat itu? Saya jawab, penyesat itu adalah yang mengaku akulah dia. Iya siapa? Namanya siapa bang? Yang disalib. Tidak perlu saya jelaskan namanya di sini. Karena Jadi Yesus kita pun ini- mengatakan, saya harus dengerin apa ini? Penjelasan apa harus saya dengar? yang Anda harus dengarkan adalah Anggap aja abang sedang seminar nih. Terus saya bertanya siapa namanya gitu. Ini kan abang buat judul nih, siapakah penyesat itu? Anda Nah, ikut seminar dari apa yang materi sudah abang materi ini pelajari ketinggian gitu. dari Alkitab. Kalau toh kita masih meraba-raba ya sama aja bang. Apa yang mau abang jelasin? Ini tidak Kalau cuma meraba-raba. parameter Ini yang tidak abang jelasin. meraba-raba. Guru ndak bisa dia jelaskan yang lari pakai kain lenan. Enggak, dia masih mencari nama. Bunda Rahma boleh buka kamera atau yang lain? Di Yohanes 18 nomor 8. Atau kita ambil di nomor 5-nya, Bun. 18:5 yang tadi ya. Yang di bawah pasang mata ya. Nah, Anda minta nama kan, saudara? Nih namanya muncul di sini. Silakan Bun, akulah dia, bahasa Yunaninya diperlihatkan. Kameranya burem itu, dibenerin dulu Bun. Nah gitu. Di bahasa Indonesianya ya akulah dia Yudas, Yudas. Yunaninya Berapa tuh bang? Nah, akulah dia Yudas. tinggal diketekan Yunaninya, angkanya. angkanya. Nih, Bang itu ayat berapa tuh bang? Yohanes 18 nomor 5. Jawab mereka. Katanya kepada Emi. mereka. Akulah dia. Ini akulah dia perkataan Yesus di sini. Itu menurutmu? Kok menurut saya? Bang? Ya, itu coba Ini lihat. malah Yudas Bunda Rahman enggak mengkhianati ini. dia berdiri. Tidak ada kata dia di situ. Di dalam bahasa Yunani tidak ada kata dia. Akulah Yudas. Itu yang betul. Bunda Rahmat tekan coba kata Yudas. Ada nggak kata dia di situ? Ada nggak tanda titik di situ? Coba. nggak ada. Apa itu? Yudas. Yudas. Nggak ada Bun. Jangan ditambahin. Bunda suka nambah-nambahin. Pakai iman lagi bang. Oh, memang Ya. karena wartawan itu menulis pakai bahasa Yunani. Ente mau kemana perginya? Jadi terjemahan yang sebenarnya di situ. Tidak ada Akulah terjemahannya, Bang. Yudas. Dilarikan. Astagfirullahaladzim. Nggak ada ini, Bang. Nggak ada ini, nggak ada dia. Yudas aja nih. Anda kan mencari nama tadi. Siapa Gini, Bang. namanya? Coba saya bacakan boleh Biar ya, Bang? tidak Saya abu-abu. sendiri yang bacakan bang. Ya silakan. Oke ya. Yohanes 18 ayat 5. Jawab mereka. Ya. Ini mereka. Yesus dari Nazaret katanya kepada mereka, akulah dia. Ini Akulah. Yesus. Dia. Terus Di mana ada kata dia di di situ? Di mana ada kata dia di situ? Bentar bang, saya Bahasa aslinya nggak ada kata dia. Itu penambahan, itu penambahan Sambalu. Nggak ada kata dia di situ. Tuh langsung Yudas di situ. Akulah Yudas. Aku di bawahnya pun itu ada bang, dia dengan akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Iya, sekarang Anda bertanya kan? Saya kan udah menjelaskan sama saudara, membantu saudara untuk keluar dari lingkaran setan. Ketika Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Pada saat penangkapan, orang-orang datang kemudian bertanya kepada oknum yang ada di Bukit Efraim saat itu. Itu titik loh Tempat bang. persembunyian Yesus. Itu Titik tidak ada dikenal dalam bahasa original teks.
Masa nggak? Dalam original teks tidak mengenal tanda titik, itu nggak ada tanda baca. Dalam bahasa Yunani itu nggak ada tanda baca. Itu hanya ada di terjemahan. Bang, malah gini. Nah, Bang, sekarang malah ada narasinya di sini. Betul. Mungkin begini Gurunda, begini Bang, Ata. Dengar dulu Bang, izin. Nah, di sini kan dua kata, ada kata dia dan ada Yudas. Tapi ini cuma merujuk ke Yudas nih, numbernya, angkanya. Ini cuma merujuk ke Yudas. Berarti ini nggak ada ini. Kayak Dua mana? kata Kak? kan, Itu ada kata dia, ada kata titik, Yudas. Pak. Nah kita ketik, kita klik ya, kita klik. Nggak ada ini Bang tambahan nih, cuman Yudas nih, kita klik ya. Ya, mana ya, kita klik. Kita klik. Kita ini masuk ke ininya. Itu cuma Yudas. Jadi kau dibodoh-bodohi penerjemah Bang. Nah, ditambahi kata dia di sini, kata dia di sini. Ini cuma satu angka nih, cuma satu untuk ini aja. Ditambahan nih dia dengan titik. Itulah kalian ya. Gitu, lanjut Gurunda. Iya, saya kira sudah jelas sekali. Yang pertama, Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan berkata, akulah dia. Oknum ini tadi mengatakan, akulah dia. Oknum yang disalib ya. Nah, Terus aku Anda terima lah, bertanya, Bang. Aku terima lah itu akulah dia. Tapi kalau kata dianya nggak ada, Gurunda izin, Yohanes berapa itu Sadalip mau buka? 5. Bang, aku terima kata dianya nggak ada. Tapi kalau kata dianya aku hilangi, itu nggak, parameternya jadi berubah Bang. Jadi akulah Yudas gitu. Bukan akulah dia. ya Kan? memang kayak gitu. Tadi Bang minta Ego. parameter Ego Emi. berdasarkan pengakuan akulah dia kan. Oke, sekarang Anda baca nomor Pokoknya nggak 8-nya. jelas tuh, Bang. Anda baca nomor 8-nya. Supaya Anda lebih paham. Kan ada pengulangan. Yesus telah aku katakan kepadamu, akulah. Nah ini Yesus Akulah yang dia. ngomong, Bang. Itu. Bukan Yudas Bang. Itu pengantar Yohanes yang mengatakan itu Yesus yang berkata. Pengantar Yohanes ini bukan murid Yesus, dia adalah wartawan yang tadinya kitabnya ini tidak disebut dia kitab mengutip kan, Yohanes. Bang. Dia mengutip, Yohanes ini kan Iya. mengutip perkataan Yesus kan. Dari mana? Dari mana pengarang Yohanes mengetahui bahwa itu adalah ucapan Yesus? Sedangkan Yohanes tidak hadir pada saat penangkapan. Cobalah belajar sedikit untuk jujur. Pada saat penangkapan, murid-murid. Dia juga menyelidiki, dia juga murid Yesus. Oke, pertanyaan saya kepada saudara, pada saat penangkapan, Konteksnya Yudas, kita kritik teks Bang. Kita kan mau membuktikan yang mengaku akulah dia ini siapa. Nanti kalau Abang tanya, saya ulang. Pada saat penangkapan Yohanes, muridnya anak Zebedeus ini hadir nggak pada saat itu? ya anggaplah nggak hadir. Tapi kan Enggak hadir. Hadir dia di situ. Bang. Tapi kan dia menulis Bang. Sekarang pertanyaannya, dari mana penulis Yohanes tahu kalau itu Yesus yang berkata? Itu kan narasi yang dibangun. Nah, kalau misalnya Dia yang kan berkata bisa itu Yesus menyelidiki, palsu. Bang. Masa kita bahas kritik tes lagi? Lah, memang harus. Kebenaran Ya, itu harus diungkap lari-lari lah dengan kemana-mana, Bang. Loh, kok enggak lari kemana-mana? Kami bukan orang Kristen, kami umat Islam, Bung. Kamu diskusi dengan orang Islam yang menggunakan akal dan wawasan. Anda nggak tapi bisa kan mematok itu satu saya disiplin harus ilmu. membuktikan lagi kapan Yohanes bertemu Yesusnya, bagaimana Yohanes menulis surat pada waktu perkataan ini diungkapkan, itu kan jadi Anda mengatakan, tema saudara, itu, Bang. saudara, Anda mengatakan itu ucapan Yohanes, sementara Yohanes tidak datang pada saat itu. Artinya Ucapan penulis Yohanes mengutip perkataan Yesus, Bang. Ya, oh ya, betul. Tapi permasalahannya adalah Yohanes menafsirkan itu adalah Yesus yang berkata. Ya memang itu. Nah, bagaimana ceritanya saudara ini? Itu kan kejadian, bukan sandiwara radio. Iya, dia itu. Yesus berkata, nah Yesus giliranmu. Aduh, udahlah. Kalau Anda hanya modal ngeyel, udahlah. Anda lebih baik istirahat. Saya sulit berdiskusi dengan orang yang tak punya akal, sombong, lagi tidak berilmu. Di situ kalau Anda mengatakan Yohanes ini benar, seakan-akan Yohanes pegang naskah. Giliranmu Yesus. Maka Yesus berkata, giliranmu Yudas. Maka Yudas berkata, giliranmu Matius. Enggak kayak begitu. Ini kumpulan cerita-cerita yang dituliskan oleh pewarta ketika tersusun cerita itu, dibukukan cerita itu, kemudian buku ini dituliskan Injil karangan Yohanes.
Coba Anda baca Yohanes 21 nomor 24 nomor 25. Apakah pengarang buku Yohanes yang menulis buku Yohanes? Bukan. Alamak. Cobalah belajar sedikit jujur saudara. Ya, jadi dikatakan di sana, telah kukatakan kepadamu bahwa akulah dia. Kok sampai harus berulang 2 kali sih? Anda itu cuma mau cari jalan untuk kabur. Sudah jelas-jelas dikatakan oleh Yesus, apabila ada orang berkata akulah dia, maka orang tersebut adalah penyesat. Sudah selesai. Kalau Anda mengatakan itu perkataan Yesus, ya Yesus palsu. Kan memang ada 2 Kristus kan? Yang berkata akulah dia, ya itu Yesus palsu. Yesus berkata, Yesus palsu yang berkata. Dari mana Anda tahu? Dari mana saya tahu itu Yesus palsu? Dari Yesus sendiri. Apa kata Yesus? Kalau ada yang berkata akulah dia, itu adalah penyesat. Jangan kamu percaya. Nah, orang yang ditangkap ini mengaku akulah dia. Mau dia Yesus ke, mau dia Yesus ke, Zeus ke, EGP. Yang pasti menurut Yesus penyesatnya berkata akulah dia. Nah, rupa-rupanya yang disalibkan tentara Romawi adalah oknum yang mengatakan akulah dia. Berarti kamu menyembah Penyesat. Kok menyembah penyesat? Penyesat itulah Yesus palsu itu. Makanya dikatakan 2 elitus. Susah kalian saudara-saudara, karena kalian sudah Kristen. Berat. Tapi ketika kalian jujur untuk menemukan berita-berita gaib yang ada di dalam benak kalian itu, yang disebut inspirasi atau ilham, maka Anda akan keluar dari agama Anda. Percaya sama saya. Kurang apa lagi? Data apa yang kalian minta lagi? Kita sudah sajikan semuanya. Akulah dia, itulah penyesatnya. Siapa yang mengaku akulah dia? Oknum yang disalib. Katanya Yesus. Yes, silakan Anda menganggap itu Yesus. Tapi ingat, tak ada manusia yang pernah berkata akulah dia selain daripada oknum yang disalibkan. Terlepas dia adalah Yesus, terlepas dia siapapun itu, EGP. Saya sebagai orang yang kemudian cinta kepada kebenaran, tidak peduli dengan itu. Mau dia Yesus ke, mau dia Kristus ke, mau Spartus ke, apapun itu, saya tidak peduli. Yang pasti Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan berkata, akulah dia. Waktunya sudah dekat. Jangan kamu percaya. Jangan kamu mengikuti dia. Lukas 21 nomor 8.